Halo Sobat Smaksata, kembali lagi di Points, podcast inspirasi Smaksata. Bersama saya Ken, dan di episode Points kali ini, kita kedatangan tamu spesial guys ya. Tetapi sebelum kita mulai, kita roll the intro. Nah, ini dia tamu kita. Pasti kalian sudah tidak asing kan dengan wajah beliau. Nah, ini dia Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tabanan, Bapak Iwayan Sudarsana. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Ya, kabar baik. Semoga sehat ya, Pak. Terima kasih. Semoga penonton-penonton di rumah juga sehat semua ya. Nah, kita langsung saja ke topik-topik yang kita akan bahas hari ini. Apakah Bapak berkenan untuk menceritakan riwayat hidup Bapak selama ini sebagai kepala sekolah dan tenaga pendidik? Dan apa saja sih perjuangan-perjuangan yang Bapak alami? Baik, terima kasih kepada tim Klip Smaksata atas waktu dan kesempatannya. Demikian juga para pemirsa dimanapun berada, mohon izin akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pertanyaan tadi. Berkaitan dengan riwayat hidup, Pak akan batasi terkait dengan pendidikan dulu ya. Pak sendiri pendidikan pertama itu adalah SD, tidak melalui TK. Pada saat SD itu Pak sudah bercita-cita ingin jadi guru. Kenapa itu bisa muncul ya? Karena pada waktu itu Pak punya guru idola yang senang berpakaian rapi, kemudian tertarik dengan itu. Wah, kalau saya jadi guru nanti saya ingin seperti itu. Nah itu. Begitu tamat SD, saya lanjut ke SMP. Kemudian setelah SMP waktu itu ada namanya sekolah khusus mendidik guru SD, namanya SPG. Jadi sekolah Bapak dulu adalah di SPG Negeri Mataram dan tamat tahun 1985. Nah udah waktu itu setelah kelas 3 berpikir lagi, apakah saya harus jadi guru SD ya? Nah itu ya, karena niat makin tinggi, saya mohon pada orang tua untuk bisa melanjutkan, paling tidak ingin menjadi guru SMP. Diizinkanlah untuk kuliah di diploma 2 namanya. Tetapi setelah dapat diploma 2, ada lagi formasi bahwa bisa pindah ke diploma 3. Nah kalau diploma 3 waktu itu sudah boleh menjadi guru SLTA begitu. Nah akhirnya Bapak pindahlah ke diploma 3. Itu riwayat pendidikan. Kemudian tamat diploma 3 tahun 89. Ya tahun 89 semasih menjadi mahasiswa Pak sudah mengajar di Singaraja waktu itu, namanya SMA Lab Unut Singaraja. Kalau zaman itu SMA Lab Unut itu cukup dikenal di Singaraja. Nah kemudian tahun 91 Pak diangkat menjadi PNS dan ditempatkan di sekolah ini. Itu pertama kali. Nah kemudian setelah berada di sini Pak lanjut lagi untuk mencari sarjana, melanjutkanlah ke S1 IKIP PGRI Bali yang di Denpasar itu. Nah kemudian pada tahun 94 Pak wisuda S1. Kemudian setelah beberapa tahun, mulai tahun 2004 ya, 2004 ya banyaklah guru-guru yang melanjutkan ke S2, terutama di sekolah-sekolah yang lain Pak dengar. Sehingga Pak waktu itu ya ingin menambah pengetahuan. Lanjutlah ke pasca sarjana yang ada di Jember, namanya Universitas Jember. Nah itu kemudian itu terjadi tahun 2004. Ya Pak tamat tahun 2006 pasca sarjana. Kalau Pak pelajari waktu itu, Pak pertama kali di guru-guru di SMK Negeri 1 Tabanan yang bisa menyelesaikan S2. Saya rasa sudah lengkap ya jawaban Bapak yang tadi. Ternyata banyak juga ya perjuangan-perjuangan yang Bapak alami selama ini. Sampai sekarang sudah bisa jadi Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tabanan tercinta ini Pak. Ya.
Baik, sekarang kita memasuki topik-topik yang berkaitan dengan sekolah kita ya, SMK Negeri 1 Tabanan ini. Nah, selagi Bapak Kepala Sekolah di sini, kita bertanya-tanya ya, apa sih yang kita penasarankan? Yang pertama terkait biaya SPP sekolah ini Pak, yang di harga 50.000 ya Pak. Dengan biaya itu, dengan fasilitas-fasilitas yang kita dapatkan itu, kok bisa sih Pak? Karena saya melihat di sekolah negeri lainnya bisa sampai 100.000, bahkan hingga 300.000 Pak. Bisa Bapak jelaskan lebih dalam tentang itu Pak? Ya baik, terima kasih. Terkait dengan pendanaan, jadi di Semaksata itu brandnya SMK Negeri 1 Tabanan sejak tahun 2017. Sejak tahun 2017, jadi sejak bergabung dengan Provinsi Bali, karena waktu itu ada arahan bahwa di samping dana BOS, bahwa provinsi juga akan memberikan dana bantuan untuk sekolah waktu itu. Nah kemudian karena demikian berarti biaya pendidikan akan terdiri dari 3 sumber. Yang pertama namanya BOSNAS, berarti BOS dari pemerintah pusat. Yang kedua sering disebut dengan BOSDA, berarti BOS dari pemerintah daerah Provinsi Bali. Kemudian yang ketiga adalah dari dana masyarakat. Untuk menentukan berapa besaran daripada kita minta kepada orang tua sebagai dana masyarakat untuk membantu proses pendidikan ini, disusunlah sebuah namanya RKS, Rencana Kerja Anggaran Sekolah. Kebutuhan-kebutuhan itu dikumpulkan, kemudian setelah dicek ketemulah angka itu menjadi 50.000 per siswa. Itu dikalikan siswa dikali 12. Nah dari perencanaan yang ada itu sudah mencukupi. Nah kalau dibandingkan dengan sekolah lain, apalagi dibandingkan dengan di Denpasar, Badung, yang mungkin benar apa kata adik tadi bahwa kelihatannya kecil banget begitu. Nah kalau dilihat dari segi itu benar, tetapi Pak tidak pernah membanding-bandingkan dengan sekolah lain. Pak tentu mengukur keberadaan daripada sekolah kita. Jadi dengan dana 50 itu Pak sudah hitung, jadi kita akan cukup digunakan untuk melengkapi fasilitas-fasilitas pembelajaran. Karena Pak biasanya ada skala prioritas. Prioritas yang utama adalah fasilitas pembelajaran itu harus ada. Tidak boleh tidak ada. Di samping sudah ada, perlu juga cadangan. Karena fasilitas itu bisa saja dia rusak mendadak. Seperti LCD misalnya, tadi pagi saja bagus, siangnya bisa rusak. Oleh karena itu perlu cadangan. Apalagi di tahun ini, tahun 2022, dana BOS itu sudah tidak dibatasi lagi penggunaannya. Dapat digunakan untuk kepentingan apa saja. Yang penting bertujuan untuk meningkatkan proses pembelajaran. Jadi kalau ada alat-alat yang dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran, sudah boleh diambil dari dana BOS itu. Walaupun saat ini dulu ya saya katakan, dana yang saya sebut BOSDA tadi tidak ada. Jadi 2 sumber sekarang yang dipakai, dana BOS pusat dan dana masyarakat. Tapi walaupun demikian Pak tetap mengatur bagaimana caranya, jadi dengan tadi skala prioritas. Hal-hal lain yang di luar pembelajaran yaitu kalau memang tidak terlalu mendesak masih bisa dipending kalau memang dana kita tidak cukup. Nah oleh sebab itu kenapa sedikit tadi dari dana masyarakat, kenapa 50.000 per bulan per siswa itu kok bisa cukup. Jadi Pak memaksimalkan daripada dana BOS yang ada. Memaksimalkan dana BOS yang ada, kemudian kekurangan dana BOS barulah Pak ambilkan dari dana masyarakat. Demikian kira-kira jawabannya ya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya Pak. Ya. Nah, gitu ya guys.
Jadi kita nih sebagai siswa SMK Negeri 1 Tabanan harus sangat bersyukur ya atas pengelolaan dana dari Bapak Kepala Sekolah ini, karena sangat rumit dan harus dipikirkan matang-matang ya Pak. Ya benar. Jadi selama 1 tahun itu kita udah prediksi harus apa-apa yang kalau di pemeliharaan apa-apa yang kira-kira akan rusak. Nah itu. Jadi apa-apa yang kira-kira akan rusak, nah ini diamati dengan baik. Kalau yang lain-lainnya sebagai fasilitas pendukung, ya tentu itu menjadi prioritas kedua. Kalau dana masih ada, ya itulah baru diambil. Tapi yang jelas kalau anak-anak lihat sekarang, apakah ada hal-hal yang tidak terpenuhi? Nah terkait dengan fasilitas pembelajaran. Contoh yang paling ngetren di zaman ini adalah internet. Kalau jaringan internet itu sudah tidak bagus, ya jelas tidak kondusif di sekolah. Nah ini prioritas ini. Bagaimana caranya supaya koneksi internet itu bagus sehingga bisa dipakai untuk semua warga sekolah. Itu kira-kira ya yang bisa Pak sampaikan. Baik, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Ya silakan. Nah ini ada satu topik yang lumayan menarik nih Pak. Silakan. Sekarang kan sekolah kita menerapkan sistem full day school kan Pak ya. Nah, menurut Bapak apa sih keefektifan dan keunggulan tentang sistem full day school ini Pak? Apakah Bapak ada tanggapan? Ya baik, terima kasih. Jadi terkait dengan full day school atau sering di masyarakat disebut dengan istilah 5 hari kerja. Nah itu. Kalau sebelumnya di sini penuh memang 6 hari kerja. Tapi sekolah lain seperti SMA 1 Tabanan sudah lebih dulu menerapkan full day school. Kemudian Pak juga coba sharing-sharing dengan kepala sekolah yang sudah menerapkan. Ya memang yang namanya kegiatan itu pasti memiliki kelebihan, memiliki kekurangan, itu hal-hal yang wajar. Tapi di sini Pak sampaikan sedikit, sebelum ke 5 hari kerja, Pak waktu itu menyebarkan angket kepada siswa waktu itu, pada siswa. Jadi ingin mengetahui seberapa besar si jumlah anak yang menginginkan full day school. Nah waktu itu Pak setahun bertahan tidak menerapkan, sekolah lain waktu itu sudah menerapkan. Pak bertahan dulu karena Pak sedikit berpikir jangan-jangan kalau kepala sekolah mengambil keputusan tanpa ada data pendukung bisa saja menimbulkan keributan, ketidaknyamanan begitu. Oleh itu sebarkanlah kuesioner dengan Google Form. Nah, itu waktu itu kemudian dari 1000 siswa itu ternyata jawabannya ya cukup mendukung daripada full day school karena 75% anak-anak menginginkan 5 hari kerja. Nah kalau melihat keunggulannya, kalau Pak berpikir sendiri dari segi pembelajaran, anak-anak seolah-olah diajak fokus untuk belajar dalam 1 hari itu. Dia sudah tidak akan memikirkan pekerjaan membantu orang tua lagi, tetapi fokus untuk belajar saja. Boleh tidur juga di ruangan, tidak ada masalah. Yang penting nanti saat jam pelajaran dia bangun kembali. Bahkan boleh pulang juga kalau rumahnya dekat. Tapi ingat, pada saat jam pembelajaran dimulai harus sudah datang. Karena di sini kalau sampai terlambat, ya barangkali ada yang tidak mengenal di sekolah ini ada namanya buku saku digital. Itu akan berbicara nanti. Jadi kalau ada yang terlambat, anak-anak akan kena buku saku digital. Sekali terlambat itu poinnya 10. Nah ini, oleh sebab itu Pak ingin mengajak anak-anak ya karena ini sudah menjadi kebijakan sekolah. Mari kita laksanakan dengan baik full day school ini. Gunakanlah waktu-waktu ini untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan di sekolah. Pak kira itu yang terkait dengan full day school. Baik, mungkin ada beberapa teman-teman yang kurang biasa dengan full day school ya, karena sampai sore gitu loh Pak, dari pagi sampai sore kayak
mungkin lelah banget gitu. Iya, pasti di awal itu, apalagi anak-anak yang kelas 10 ya. Karena di SMP dia sudah terbiasa pulang jam 1 atau pukul 13. Sekarang atas di sini sampai pukul 15.30. Ya di awal pasti dia belum bisa mampu menerima dengan baik. Nah, oleh sebab itu kita berusaha mengajak anak untuk membiasakan. Nah, yang penting apa ini? Guru, kalau guru kan berganti-ganti. Kalau guru berganti-ganti, tidak ada guru yang bosan untuk mengajar. Biasanya yang lelah, yang bosan itu adalah anak-anak. Karena harus 8 jam kali 60 menit itu ada di ruangan untuk mengikuti pembelajaran. Nah, oleh sebab itu guru harus pintar-pintar memilih strategi pembelajaran supaya menarik. Di saat jam-jam mengantuk, ya jam mengantuk itu biasanya jam 1, jam 2 itu guru memang harus cermat di sana. Kira-kira bagaimana saya menerapkan metode ini supaya anak-anak tidak sampai tertidur. Nah, oleh sebab itu dituntutlah pembelajaran bervariasi. Jangan hanya menonton saja begitu. Bagaimana pembelajaran itu agar anak yang aktif, anak bergerak. Oleh sebab itu sehingga selama 1 jam pelajaran, 2 jam pelajaran itu anak-anak tidak merasa lelah di sana. Anak-anak itu diajak kreatif begitu. Nah, oleh sebab itu guru di sini harus sebagai mediasi, memfasilitasi. Barangkali menyuruh anak-anak berdiskusi, kemudian materi mungkin dicari di media-media sosial yang ada begitu. Nah, ini dibuka ruang diskusi sehingga anak-anak itu tidak merasa bosan. Bapak tadi ada menyinggung tentang buku saku digital kan ya Pak? Iya. Nah, di sana ada credit point itu kan Pak. Apakah menurut Bapak credit point ini efektif nggak sih diterapkan di sekolah kita? Karena saya lihat teman-teman saya yang udah melanggar ya dan mendapatkan credit point tetap saja melakukan pelanggaran yang sama Pak. Dan apakah Bapak ada program untuk merubah sikap siswa tanpa mengancamnya dengan sebuah hukuman dan credit point itu Pak? Ya baik, terima kasih. Terkait dengan buku saku digital, supaya tahu riwayatnya, dulu pernah masih di kabupaten itu ada namanya Dewan Pendidikan. Dia meluncurkan namanya buku saku, bukan digital. Buku saku memang benar-benar ada buku kecil yang bisa ditaruh di saku. Di sana berisi poin-poin daripada kemungkinan yang akan dilanggar oleh siswa. Nah, itu Pak coba jalankan karena ini memang kebijakan dari pemerintah Kabupaten Tabanan. Pak coba jalankan selama setahun. Ternyata Pak setelah evaluasi kurang efektif. Kenapa Pak katakan kurang efektif? Anak-anak yang buku sakunya sudah berisi catatan poin pelanggaran, saat mau dikumpulkan, diperiksa oleh wali kelas berapa poin anak ini punya pelanggaran, begitu ternyata buku sakunya hilang. Ini tidak bisa dilacak, sehingga Pak saat itu berpikir berarti sulit diandalkan buku saku yang manual ini. Sehingga waktu itu Pak berkoordinasi dengan tim IT yang ada di sekolah ini. Jadi Pak menginginkan bagaimana biar ada pelanggaran-pelanggaran siswa itu memiliki jejak digital. Kemudian Pak masih tetap berpikir reward dan punishment. Ya, reward dan punishment. Bagi anak-anak yang katakanlah berniat kurang baik, ya ini perlu diberikan punishment. Punishment itu kan banyak. Bisa berupa teguran, bisa berupa ancaman. Kalau disebut ancaman terlalu radikal mungkin kata-kata itu ya, Pak beri tanda kutip itu. Tapi lebih baik Pak menyebut namanya semacam punishment. Punishment ya. Ada reward, dan bagi siswa yang baik ya perlu juga diberi penghargaan. Pak masih berpikir daripada tidak ada sama sekali untuk
merubah perilaku siswa. Jadi tujuan sekolah itu kan merubah perilaku siswa supaya dari tidak baik menjadi baik. Yang sudah baik dipertahankan bahkan supaya menjadi lebih baik lagi. Nah, oleh sebab itu, maka kalau ada pelanggaran-pelanggaran dari tata tertib yang dilakukan oleh siswa, kita akan memberikan punishment dari tingkat yang paling lunak. Dari tingkat yang paling lunak. Jadi misalnya kalau ada siswa sudah tercatat di buku saku, dia melanggar pertama kali. Anak ini dipanggil, kemudian diberi peringatan, diberikan teguran lisan namanya. Teguran lisan. Nah, itu poinnya minimal 10. Jadi sekali melanggar. Contoh misalnya, melanggar terlambat dia datang. Guru sudah ada di ruangan, dia baru datang. Itu namanya terlambat. Nah, itu sudah dia punya poin 10. Jadi anak ini dipanggillah oleh guru BK. Dibina, diberi peringatan, macam-macam. Nah, sebelum juga itu dilakukan, sosialisasi terkait dengan buku saku digital ini sudah dilakukan berulang-ulang kali. Baik oleh kepala sekolah, oleh wali kelas, maupun guru BK. Nah, sekarang kalau sudah dia diberi peringatan, melanggar lagi, tidak mungkin kita biarkan. Kalau ini dibiarkan, ya dia tidak akan berubah. Dia tidak akan berubah. Mungkin peringatan itu masih dianggap tidak mempan bagi anak itu. Tidak mempan, biasa saja, di mana-mana hanya peringatan. Tapi di sini, kalau sudah selesai peringatan lagi melanggar, sudah kena namanya SP1, surat perjanjian. Nah, ini yang menandatangani itu adalah orang tua. Berarti kalau sudah SP1, berarti dia sudah pernah diperingatkan. SP1 akan muncul setelah diperingatkan dia melanggar sampai 30 poin. 30 poin punya pelanggaran. Nah, yang menandatangani surat perjanjian 1 ini adalah kepala sekolah, kemudian guru BK, kemudian anak sendiri, dan orang tua atau wali yang bertanggung jawab. Nah, dengan cara itu, kemudian kalau lagi melanggar ya namanya SP2. Itu pelanggarannya juga minimal 30, menjadilah SP2. Kalau SP2 ini sudah ada di ujung tanduk anak-anak itu. Sudah ada di ujung tanduk, udah terakhir. Nah, kalau lagi melanggar setelah SP2, jadi sekolah mempunyai aturan ya untuk mengeluarkan surat pemberitahuan. Jadi dengan cara itu Pak masih menilai cukup efektif ya untuk merubah perilaku siswa. Pak evaluasi terus itu. Dari jumlah peringatan yang ada, berapa yang ke SP1? 0, sekian persen. Ya, 0, sekian persen. Pak sudah deteksi kemarin cek, kalau tidak salah sudah ada siswa dari 1.200 sekian ini, sudah ada 60 orang yang kena peringatan. Peringatan berarti dia melakukan pelanggaran pertama. Yang kena SP1 Pak cek kemarin baru ada 6 orang. Ya, dari 1.000 itu baru 6 orang. Nah, itu. Nah, kemudian yang sudah ada SP2 kemarin ini Pak cek sudah ada 2 orang. Nah, ini sudah ada 2 orang yang kena SP2. Pak terus mengajak guru BK itu supaya berkoordinasi dengan orang tua. Karena dalam pendidikan orang tua itu 3 ini terlibat. Anak, orang tua, dan guru di sekolah. Tidak bisa orang tua menyerahkan semuanya pada sekolah, pada guru. Jadi kita mohon bantuan juga pada orang tua. Karena kan sering anak-anak terlambat itu ditanya kenapa dia terlambat. Terlambat bangun. Kenapa terlambat bangun? Tidurnya terlalu malam. Nah, ini siapa yang keliru di sini? Pak mengatakan yang keliru orang tua. Orang tua mestinya mengontrol anak. Jangan sampai dia keluar rumah sampai malam tidak pulang. Nah, di sini peran orang tua begitu. Nah, tentu di SP1 sudah terlibat orang tua, berarti orang tua udah tahu. Kalau sampai SP2 ya tetap dipanggil orang tua juga. Dan ini udah warning besar ini.
biasanya sekolah menyampaikan kalau sampai SP2 ini dilanggar lagi maka anak ini akan keluar, bahkan sulit nanti mencari sekolah karena istilahnya dipecat. Pemahaman dipecat itu konotasinya sangat-sangat jelek. Berarti dia mempunyai riwayat perilaku di sekolah itu tidak baik. Nah, oleh sebab itu sampai saat ini Pak evaluasi dengan keberadaan buku saku ini akan menekan pelanggaran-pelanggaran yang ada. Pelanggaran-pelanggaran yang ada. Nah, itu yang Pak bisa sampaikan terkait dengan buku saku digital. Baik Pak, jadi buku saku digital ini sebuah inovasi yang keren ya. Jadi apakah buku saku digital ini eksklusif di SMK Negeri 1 Tabanan Pak? Iya, sangat eksklusif ya. Ya. Jadi inilah yang Pak harapkan sebagai garda terdepan ya untuk merubah, menekan pelanggaran-pelanggaran. Pak pernah jadi murid, pernah jadi siswa, sama dengan anak-anak juga. Cenderung ingin melanggar, apalagi ada pelonggaran-pelonggaran itu. Nah, dengan buku saku digital ini sudah tidak ada pelonggaran lagi karena semua teramati. Ya jangankan terlambat, dari segi pakaian aja, kalau sudah ada yang tidak sesuai dengan tata tertib, itu guru siapapun yang menemukan itu sudah bisa buka aplikasi itu di HP. Jadi anak ditanya, kenapa kamu pakaiannya seperti ini? Alasannya sudah tidak karuan. Alasan pertama biasanya basah bajunya. Ini sudah tidak masuk akal itu. Jadi guru itu pernah jadi murid juga seperti itu dulu pengakuannya. Pakaianmu kok begini? Ya basah Pak, kemarin dicuci tidak ada matahari. Nah, macam-macam lah pengakuan itu. Nah, jadi terkait terlambat Pak garis bawahi. Jadi guru yang akan mengisi buku saku itu ditanya dulu anak, kenapa terlambat? Alasan ini masuk akal apa tidak? Contoh ya terlambat bangun, ya itu sudah tidak bisa dikatakan alasan masuk akal, berarti dia lalai. Tapi yang masuk akal tidak boleh dikenai sanksi, alasannya bahwa sepeda motor bannya pecah di jalan. Ini kan membutuhkan waktu, nah itu alasan masuk akal. Nah, oleh sebab itu, apakah benar bannya pecah? Ya kita percaya saja dengan pengakuan anak-anak. Kita tidak perlu lagi harus mencari di mana pecahnya, begitu. Siapa yang ada saksi bahwa bannya pecah, tidak seperti itu. Tapi yakin guru itu sudah diberitahu bahwa percayalah dengan pengakuan anak-anak. Tinggal guru memutuskan ini masuk akal apa tidak. Kalau sudah tidak masuk akal, ya kasih poin saja, masukkan di buku saku. Demikian ya. Oke guys, itu berikut penjelasan tentang buku saku digital ya. Karena kayaknya kita sudah menyita waktu banyak ya. Langsung saja kita ke pertanyaan terakhir Pak. Ya. Nah, Pak ada nggak sih inspirasi dan saran kepada anak-anak yang lagi berjuang untuk membangun karirnya di masa depan gitu Pak? Seperti Bapak yang sudah di sini ya, di titik ini, pasti Bapak ada saran dan inspirasi. Ya tentu sebagai kepala sekolah menginginkan warga sekolah ini sukses. Yang Pak sebut warga sekolah adalah semuanya, siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah ini. Kalau sudah sukses ya tentu ini menjadi kebanggaan bagi kepala sekolah. Nah, bagaimana untuk bisa mencapai sukses itu? Tentu punya trik-trik ya, punya trik-trik. Kepala sekolah biasanya sifatnya adalah memotivasi, menginspirasi, begitu. Jadi memberikan dorongan pada anak-anak, kan ada itu. Kalau ingin cerdas harus bagaimana? Nah, kan itu harus belajar. Apa pepatah itu mengatakan? Rajin, pangkal, pandai. Kalau ingin pandai ya memang harus rajin. Tidak mungkin orang yang santai-santai dia akan bisa pandai. Nah itu. Jadi intinya di sana. Nah oleh sebab itu, Pak sudah berusaha lah di sekolah ini membuatkan media-media
memfasilitasi supaya paling tidak lembaga ini menjadi tempat menimba ilmu bagi anak-anak itu dalam kondisi kondusif. Yang pertama di sini ada namanya kotak saran digital. Jadi kalau ada anak-anak menemukan hal-hal yang kurang memuaskan, ya Pak katakan yang kurang, yang lebih sih sudahlah, mudah-mudahan bisa ditingkatkan. Yang kurang, contoh misalnya yang kurang apa? Fasilitas di tempat belajar saya kurang kondusif, misalnya kipas anginnya tidak bagus sehingga anak-anak itu harus kepanasan. Itu ada ruang untuk menyampaikan. Jadi ruang itu Pak beri nama adalah apa tadi namanya itu? Lupa ada tadi. Itu tempat anak-anak untuk menyampaikan sesuatu sehingga pengelola sekolah akan mengetahui. Pak lupa namanya apa? Coba diingatkan tadi. Pasangan. Ya, baru ingat. Namanya kotak saran digital. Semua itu masuk. Kalau ada anak-anak menulis, mengisi aplikasi itu, yang bisa membaca itu hanya kepala sekolah. Tidak bisa yang lain. Sehingga anak-anak kalau ingin menyampaikan sesuatu, tulislah lengkap. Nama, nomor HP diminta, jangan ada ketakutan. Karena semua itu akan dipegang oleh kepala sekolah. Nah, dari kotak saran itulah kepala sekolah bisa mengetahui apa sih kekurangan-kekurangan di sekolah ini. Boleh juga anak-anak menyampaikan guru si A cara mengajarnya kurang bagus. Nah, sehingga kepala sekolah mempunyai bahan untuk memberi pembinaan pada guru. Sebab yang bisa membina dan menegur guru itu hanya kepala sekolah. Tidak bisa dari siswa begitu. Nah, kalau tidak ada seperti itu, kepala sekolah menganggap normal. Guru mengajar dengan baik begitu. Itulah pentingnya kotak saran digital. Jadi kepala sekolah tidak mungkin datang ke kelas walaupun di sini ada CCTV. Tapi tidak akan terpantau secara detail bagaimana kegiatan pembelajaran di kelas itu. Nah, itu yang Pak buat sebuah aplikasi sebagai ruang bagi anak-anak, bagi warga sekolah. Guru juga bisa mengisi, bahkan Pak longgarkan sampai orang tua. Misalnya ada anak mengadu ke orang tuanya tentang kejadian di sekolah, dia bisa menyuruh orang tua, Pak, Ibu, tolong isi di kotak saran ini biar terbaca oleh kepala sekolah. Nah, itu nanti kepala sekolah ini biasanya membuka setiap minggu sekali. Pak akan mengevaluasi, semakin banyak isi kotak saran itu berarti makin banyak ada persoalan di sekolah. Kalau dia kosong berarti tidak ada persoalan, semuanya berjalan dengan normal. Nah, kan bahkan contoh sekarang musim hujan misalnya, ada ruang kelas tuh bocor. Mungkin udah ada anak-anak melapor ke wali kelas sudah menyampaikan ke bagian yang ngurus, tetapi tidak tertangani. Nah, ini boleh langsung ke kepala sekolah. Kalau mau langsung direkam, data itu diterima oleh kepala sekolah, jalurnya adalah lewat kotak saran digital. Karena itu tertulis, ada rekam jejak. Dalam memberikan pembinaan pada guru, kepala sekolah tidak boleh meraba-raba bahwa rasanya bapak ini kurang baik di kelas. Rasanya. Tetapi kalau sudah anak-anak menyampaikan bahwa cara mengajarnya kurang bagus, berarti itu benar. Karena yang menilai guru mengajar itu kan anak-anak. Walaupun kepala sekolah melihat cara mengajarnya sudah bagus, tapi bagi anak-anak belum bagus. Karena dia yang akan menerima, dia yang akan menikmati. Nah, itu salah satu cara ya. Dengan kondisi sekolah yang kondusif, yang serba lengkap, ini tentu akan mampu meningkatkan terkait dengan kualitas daripada pendidikan. Yang kedua ya,
Saya biasanya di sini memberi ruang pada anak-anak untuk ikut berkompetisi. Makanya di dalam visi itu ada namanya unggul berprestasi. Ya, unggul dalam prestasi. Bagaimana cara membuktikan unggul atau tidak? Ya memang harus dilombakan. Makanya kalau ada event-event lomba, Pak biasanya pelajari dulu ada enggak kaitannya dengan sekolah kita. Yang sering ada undangan lomba itu adalah akuntansi. Untuk mengantisipasi lomba ini tidak harus disiapkan anak mendadak, maka di sini ada namanya klub. Ada klub matematika, ada klub akuntansi, ada klub bahasa Inggris, dan yang lainnya masih ada. Apa tujuannya dibentuk itu? Adalah mencari atau menyiapkan anak sejak awal. Begitu ada undangan lomba tidak harus dibina dengan drill, tidak. Tapi memang anak ini sudah disiapkan. Nah itu. Nah kemudian yang berikut, Pak biasanya yang ingin Pak tingkatkan, keinginan Pak adalah bagaimana cara agar kualitas pembelajaran di sini tumbuh. Nah itu tumbuh. Satu, Pak mencoba mengajak anak-anak untuk menyampaikan bagaimana keberadaan guru di kelas. Keberadaan maksudnya gini, apakah guru itu mengajar, melakukan interaksi pembelajaran, ada guru, atau guru memberi tugas tetapi gurunya tidak ada, entah kemana. Siswa diberikan tugas kerjakan ini, tapi gurunya tidak ada. Yang kedua, apakah di kelas itu kosong, tidak ada guru yang mengajar. Kepala sekolah ingin rekam ini. Kalau terjadi banyak guru-guru yang memberikan tugas, ini kurang efektif. Nah oleh sebab itu, Pak biasanya setiap 6 bulan itu memberikan reward kepada guru-guru yang 100% melakukan tatap muka mengajar. Kalau dia memberikan tugas, ya sudah berkurang, tidak 100% lagi. Apalagi yang kosong, ini juga diberi punishment kalau kosong. Sering kosong, nah itu tanpa alasan. Begitu. Jadi itulah sebabnya di kelas itu ada namanya aplikasi presensi guru mengajar. Nah itu. Kemudian yang berikut yang Pak lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, Pak mendorong guru-guru itu berkompetisi untuk mengajar dengan baik. Sehingga Pak membuatlah program untuk mencari namanya guru favorit di kelas. Jadi kalau di kelas itu ada 10 guru yang ngajar, anak-anak akan memberi nilai. Penilaian yang Pak minta itu 2 kali dalam 1 semester. Apa yang dinilai? Tentang kepuasan anak-anak. Anak-anak itu pelanggan, istilahnya kepuasan pelanggan. Jadi di sana Pak ada nilainya 0 sampai 4. Anak-anak mungkin udah ngisi itu ya, yang ngisi. Kalau dia puas sekali dengan cara guru, yang Pak maksudkan di sini adalah dalam pembelajaran, jangan kepuasan-kepuasan yang lain. Pembelajaran. Kalau puas sekali dia akan ngisi 4. Kalau tidak puas, menjengkelkan, menjijikkan macam-macam, yaitu dia bisa memberi nilai 0 anak-anak itu. Karena Pak pernah jadi murid, tahu, wah guru ini baru senang ngajarnya. Bukan senang karena ganteng, enggak. Tapi pelajaran yang disampaikan itu sistematis. Sehingga dalam memahami itu secara berurutan. Anak-anak gampang memahami. Itulah sebenarnya fungsi guru, membedah materi supaya anak-anak gampang memahami. Nah oleh sebab itu, melalui 2 cara ini, jadi tingkat kehadiran di kelas bagi guru, kemudian kepuasan daripada siswa terhadap proses belajar mengajar yang diterapkan oleh guru,
ini tentu Pak yakin akan meningkatkan daripada kualitas pembelajaran di sekolah. Kalau kualitas sudah meningkat, berarti nanti otomatis ujungnya adalah kualitas pendidikan akan menjadi bagus. Anak-anak yang ada di klip ini bisa buktikan, ada enggak siswa yang pulang sebelum pukul 15.30? Nggak ada. Tidak ada, oh ini pulang udah jam 13 pulang karena tidak ada guru yang mengajar. Nggak ada di sini. Nggak ada yang di sini. Karena Pak minta guru sakit memberikan tugas. Guru izin sepanjang tidak terlalu prodik sekali, entah di rumahnya entah di mana, memberikan tugas pada anak. Nah itu yang Pak lakukan ya. Jadi dengan tujuan supaya anak-anak yang belajar di sini betul-betul mendapat pelayanan dengan baik dari guru. Demikian Ya. Pak Kira, jadi terkait dengan peningkatan kualitas pembelajaran yang ada di sekolah. Mungkin lagi satu Pak tambahkan ya. Sekarang ini banyak sih memang ada suara-suara yang Pak dengar bahwa anak-anak jumlah rombel yang ada melebihi ruang kelas teori. Nah itu kan, di sini sekolah ini mempunyai ruang kelas teori hanya 30. Sekarang jumlah rombongan belajar itu ada 34. Nah, berarti otomatis kalau berpikir dengan itu ada 4 rombel tidak dapat ruangan. Nah, sehingga mulai tahun ini 2022 kelas itu tidak lagi bernama kelas, tetapi diisi ruang. Ruang 1, ruang 2 sampai ruang 30. Kelas apakah akan belajar di ruang 1 itu udah ada jadwalnya. Itu udah ada jadwalnya. Nah, itu. Sehingga siswa itu rombel itu bisa berpindah-pindah. Ini mopping kelas namanya. Mopping kelas. Nah, Pak sendiri berterima kasih sebenarnya kepada masyarakat percaya dengan sekolah ini sehingga berminat untuk menyekolahkan putra-putrinya di sekolah ini. Tahun kemarin 2002 peminatnya cukup banyak sekali. Itu paling tinggi peminatnya dari tahun ke tahun yang Pak tahu, cukup banyak. Nah, oleh sebab itu tentu pihak sekolah bagaimana cara menyiapkan ruangan, fasilitas. Yang jelas di sini selama kepemimpinan Pak sendiri tidak ada program untuk menambah ruang kelas karena tidak ada lahan. Tidak ada lagi lahan yang kosong. Semua gedung sudah berlantai 2, bahkan ada berlantai 3. Pak sampaikan ada masukan banyak dari guru, dia tidak keberatan sekali mengajar di lantai 3 karena harus naik dengan berat. Nah, oleh sebab itu Pak sendiri belum punya program bahwa yang lantai 2 ini ditingkatkan menjadi lantai 3. Tapi kalau memang peminat masyarakat tetap membeludak seperti tahun 2022 kemarin, ya tentu memang ada trik yang Pak ingin terapkan, yaitu belajar hybrid learning namanya, ya, hybrid learning. Jadi di sekolah ini harus ada ruangan yang memenuhi fasilitas. Guru mengajar di sekolah dan siswa bisa dari rumah. Bisa dari rumah dia melihat kreativitas guru di sekolah itu. Sehingga nanti dalam jam itu tidak semua harus masuk ke sekolah. Bisa saja 3 kelas di rumah, 1 kelas ke sekolah. Berarti ada 4 kelas. Misalnya guru matematika ngajar jam 1-2 itu dia akan ngajar 4 kelas matematika. Berarti ada belajar dari rumah 3 kelas. Yang 1 kelas di sekolah diajar di ruangan itu menggunakan alat.
Nah, semua proses-proses yang ada di kelas itu akan dilihat oleh anak-anak yang dari rumah. Nah, itulah cara menangani nanti kalau memang sudah tidak memungkinkan lagi untuk ruang kelas. Kalau sekarang masih, karena kita mempunyai lab. Lab itu masih diberdayakan nanti. Tapi bagi yang praktik-praktik, ke lab. Bagi yang tidak praktik, mengisilah ruang yang kosong, ruang-ruang teori itu. Begitu. Itu masih sekarang, tapi nanti kalau kita dengan lab memiliki 38 ruang. Kalau nanti rombel itu mencapai bisa 40, kan lebih dari 2, lebih lagi 2. Nah, bagaimana penanganannya di sekolah? Hanya dengan cara itu, hybrid learning. Jadi pembelajaran bisa di 2 tempat, di sekolah sebagian, kemudian di rumah sebagian. Nanti yang ke sekolah bergilir. Kalau misalnya hari Senin dia di rumah, ya mungkin Senin berikutnya dia ke sekolah. Begitu. Itu cara menangani. Ya. Jadi saya lihat di sekolah ini sangat menerapkan teknologi ya, yang untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan di sekolah ini. Ya tentu. Karena Pak sendiri orang komputer ya. Jadi kembali Pak cerita sedikit. Begitu Pak jadi guru di sekolah ini tahun 1991. Pak ditugaskan oleh kepala sekolah waktu itu mengajar komputer. Komputernya masih jadul waktu itu, memakai disket macam-macam. Tapi karena ini penugasan dari kepala sekolah, Pak tentu belajar dengan baik. Otodidak lagi tentang komputer itu. Nah, sehingga pengetahuan terkait dengan komputer yang sifatnya operasional itu ya Pak cukup. Apalagi yang namanya dulu, kalau sekarang namanya Excel ya, dulu ada namanya Lotus, ada namanya Symfony, dan itu Pak alami dari awal. Sehingga sebelum Pak jadi kepala sekolah dulu adalah Pak mengajar komputer, kemudian juga memberikan kursus-kursus terkait dengan komputer. Karena satu yang Pak minta kepada anak-anak, setelah tamat dari sini harus pandai komputer. Pandai, bukan hanya bisa ya, kalau hanya bisa kan gampang, tapi pandai. Karena dunia kerja sekarang itu yang dicari, itu yang dibutuhkan. Jangan sampai nanti anak-anak setelah bekerja ternyata di dunia kerja itu disuruh ngetik surat, bisa sih ngetik, tetapi penataannya tidak bagus. Disuruh menggunakan Excel, misalnya ada tabel-tabel, dalam membuat Excel juga tidak bagus. Bahkan harusnya ada rumus di sana, tapi dia gunakan manual. Ini hanya bisa namanya, tidak pandai. Itu yang Pak inginkan, ya, itu yang Pak inginkan. Komputer harus dikuasai. Demikian ya, jadi dari segi pembelajaran Pak dorong guru harus berbasis IT. Bahkan sekarang Pak mulai terapkan untuk kelas 10 ini. Untuk kelas 10 tidak ada lagi membeli buku fisik. Tapi yang ada adalah buku berbasis digital ya. Sehingga anak-anak yang kelas 10 wajib membawa laptop. Dalam belajar, kalau guru misalnya ada guru sejarah, sudah ada buku yang namanya e-book, anak-anak tinggal membuka di laptop. Jadi tidak lagi tas yang dibawa anak itu dipenuhi dengan buku. Kedepannya akan seperti itu. Sehingga di sini perpustakaannya saja namanya sudah berbasis komputer, library. Nah itu nanti buku-buku yang juga ada di sana. Anak-anak bisa minjam buku itu tetapi tidak fisik. Ini tujuannya apa? Mengurangi beban perpustakaan dengan buku-buku fisik. Nah itu. Nah oleh sebab itu, untuk seterusnya Pak akan terapkan seperti itu. Tidak lagi membeli buku-buku fisik, tetapi cukup anak-anak membawa laptop saja, sehingga semua buku sudah ada di sana.
itu ke depannya. Baik Pak, terima kasih. Mungkin sekian ya dari podcast kali ini. Terima kasih Bapak atas waktu yang sudah Bapak luangkan untuk podcast ini. Dan semoga informasi yang kita bicarakan di podcast ini bermanfaat bagi kalian semua ya. Nah, terima kasih sudah menonton. Terus ya pantengin channel Clips. Sampai jumpa.